Tanya apa, Mbak? Mas Andro, saya mau nanya, kalau kita cuti itu kita perlu SKCK nggak sih? Nah, kalau cuti enggak. Jadi yang perlu adalah yang visa. Jadi yang menunggu visa, yang proses dari non atau X yang dari Indonesia mau ke Hong Kong itu proses. Itu pakai SKCK. Terus break intermittent yang harus keluar, termasuk break yang intermittent yang dia nggak pulang Indonesia kayak di Makau, dia tetap butuh itu. Nah, ngeri kan? Jadi itu juga butuh, padahal SKCK harus pulang Indonesia. Nah, itu salah satu cara ya, cara sekali lagi aku nggak ngerti kebijakannya Hong pinter, dan mereka nggak ke Makau, jadi jatuh SKCK. Tapi ya jenenge wong Indonesia kan akale akeh. SKCK Pak Polisi. Nah, kayak gitu kan, oke. Ya dong, Enggak kan, visanya udah proses. Iya. Iya, cancel kan bisa. Oh gitu. Daripada break, kan rekodnya jadi break. Oh gitu. Lo nggak bener nggak? Saya samain pikir coba. Dia kan udah masukin visa tuh, Mm-mm. visa belum turun, Mm-mm. kita cancel kan? Iya. Jadi statusnya kan nggak break, Oh. kan extend. Iya. Kan maksudnya kan baru 1 tahun kan, namanya juga nge-break kontrak nggak? Kan misalnya kan visa sekarang cuma 1 Kalau tahun. extend 1 tahun itu namanya juking, nggak extend, keluar aja dari Makau per 1 Mei kemarin. Nah, ngapain dia extend? Extendnya itu perpanjang apa gimana? Memperpanjang. Loh lah iya, 1 Mei. Berarti dia kena sebelum 1 Mei extendnya. Iya. 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 Enggak, dia udah cuting ke Makau, cuman Terus? karena paspornya udah mau habis. Iya, pasnya udah mau habis. Jadi dia tuh Ya berarti renew paspor dulu dong. ya udah renew, makanya terus dia extend. extend. Ganti visa. Terus berarti dia sudah nggak mau lagi di Iya, ini. sebenarnya dia udah nggak mau. Ya udah, tapi- kirim aja surat berkontrak. Terus habis itu harus kepulangin. Nah terus dia kan niatnya tuh mau ganti majikan. Break. Kembali Iya. ke majikan lama. Iya kembali ya maksudnya mau ganti majikan lah. Mau majikan kan, majikan lama nawarin gitulah. Di situ kan memang rasanya udah nggak srek. Ya. Nah, terus kan mau nerusin nggak srek. di mana dulu? Ya maksudnya Kalau bisa nggak, kalau bisa nunggu di Makau gitu, nggak usah pulang Indo, bisa nggak? Ya makanya break. Nah ya tapi bisa nunggu di Break. Makau. Nah, tinggal dia agennya mau ngurusin nggak? Oh gitu. Semuanya tergantung agennya. Oh gitu ya. Break aja. Visa turun nggak turun, kalau dia memang mau break aja sudah. Terus kalau misalnya pindah agent gimana? Kan Ya dia nggak ada gimana, ya gak gimana-mana, tinggal mau kemana agennya. emangnya Ya, pindah agent berarti kan kalau Ya langsung pergi aja ke agent yang baru cari majikan. Oh gitu. Atau majikannya atau Majikan lama. Udah ada majikan. Ya udah udah. ada. Suruh Iya. balik ke majikan Nah, lagi. tinggal majikan lamanya Yang mau ngurus. ke agent mana. Oh gitu ya. Ikutin Dulu majikan. ajak ketemu kesini ngobrol. Hmm. Ngopi mas. Nah, gitu Biar loh. lebih jelas. Kan ini cerita sampean temennya, Iya, bukan iya. dari temennya kan. Heeh. Tapi sampean sudah tahu kan duduk persoalannya, Iya. sehingga ketika sampean ngobrol sama dia kan tahu kan. Mm-mm. Nah, ya kalau tinggal dia sudah punya majikan, tinggal majikannya itu suruh ngomong ke agent. Mm-mm. Anak itu suruh ke agent itu. Mm-mm. Ya yang ditunjuk sama majikannya yang cocok. Iya. Langsung cimeng, Mm-mm. ya kan? Cimeng dia break. Mm-mm. One more notice. Ya. Bulan depan ini sudah masuk, ini keluar, tinggal nunggu. Lah masalahnya pasti disuruh keluar kan, Iya. namanya break. Iya. Nah keluarnya entah ke Indonesia, entah ke Makau. Kan kita nggak ngerti karena agentnya nanti yang ngatur. Kalau agentnya nggak bisa ngatur, kasih agent saya selesai. Oh, tapi kalau misal nih mbaknya nggak mau pulang Indo, kalau Lah iya mbak. Kan Semuanya bisa diatur, Atur. tidak akan ada masalah. Yang penting mbaknya yang mau ganti majikan suruh datang ke sini atau itu menceritakan sama sendiri. Kepengen balik sama mbaknya ini. enggak. Nah, Saya, nggak saya ada alhamdulillah temennya. di sini udah. Ya pokoknya alhamdulillah gini banyak loh, di sini. semuanya itu yang ngatur agent. Hmm. Ya yang ngatur agentnya. Mm-mm. Nah, mbaknya itu boleh ke Makau
Iya kan, boleh pulang ke Indonesia, tapi sekarang tinggal agentnya. Karena agentnya ada yang nyuruh pulang Indonesia aja, kan kayak gitu. Ada, ya wes mau di Makau ya sudah, tak atur di Makau. Karena tidak semuanya agent punya link di Makau. Oh gitu ya. Tahu di Makau kan nggak semua agent. Oke. Tetapi semua agent pastinya tahu kalau break itu pulang ke Indonesia. Iya, iya. Nah, makanya itu tergantung agentnya. Lah mbaknya kalau majikan lamanya bawa agent sendiri, terus aturannya harus pulang Indonesia, nenek mbak nggak mau piye, kan nggak match juga. Makanya harus cocokin dulu, ngomong sama majikan. Kalau toh pun aku nggak mau pulang Indonesia, nah nanti sama majikan lama nego. Aku keluar dari tempat kamu ya usahakan keluarnya juga baik-baik, pamit, ngomong, biar nanti bisa nego di tiket, nggak angus. Suruh gantiin tiket katanya kan mahal nih, Juni, Juli, Agustus ini mahal, makanya sampai 7 ribuan tuh. Nah kalau dia diganti 2.000 duit kan ya lumayan kan buat hidup di Makau. Nanti timbangannya tiketnya kobong. Nah tapi itu butuh, dia harus baik-baik kalau mau keluar. Intinya So, baiknya notice apa ngebreak ya? sama aja. Notice Sama break aja. itu sama kan keinginannya dia. Kalau itu keinginan majikan, hari ini kita diusir, itu namanya interminate. Atau kamu bulan depan keluar dari rumah saya, itu interminate karena pihak majikan. Tapi kalau misal di imigrasi itu loh, maksudnya rekodnya Break. lebih baik ngebreak. Ya enggak ada bagus. Oh. Ya intinya Notice itu terminate kontrak, putus kontrak. notice Wes. itu pengajuan pengunduran diri dengan 1 bulan yang sebelumnya. Kalau break itu sama aja, kontrak kita itu tidak finish, break di tengah jalan. Jadi artinya break sama notice itu sama. Kalau interminate itu beda. Interminate Dari itu sisi tinggal majikan. majikan yang interminate dengan Langsung. tiba-tiba atau pembantu yang nggak mau majikan keluar secara tiba-tiba, itu namanya interminate kayak gitu loh. Tapi semuanya terminate kontrak. Terminate itu Putus kontrak sebelum visa berakhir. Persoalannya putus itu dari sisi CC-nya atau dari sisi majikannya. Oh, oke. Kalau dari majikan omongnya interminate, kalau dari CC-nya break. Kalau notice, jadi dia kasih surat 1 bulan depan saya baru keluar, itu notice. Sama-sama artinya sih sebenarnya. Cuman kalau notice mungkin masih bisa, kalau majikan bagus kan dia masih bisa cari, kayak cecenya masih memberikan kesempatan majikan cari mbak lagi. Loh, gini. Kalau ngebreak kan langsung pergi otomatis, majikannya mau cari cece kan susah. Kalau Enggak juga. Enggak juga. Visa itu tidak bisa diprediksi. Oh. Ya. Terus rekod majikan Mm-mm. itu bukan kita yang ngasih. Oh. Apa? Imigrasi. Imigrasi itu kan orang Hongkong. Ya, ya. Mau tidak mau. Kalau kita tidak menyampaikan informasi, kalau dalam peraturannya mereka saya nggak ngerti ya, 3 kali, 4 kali, apa 5 kali sering gonta ganti CC, dia juga pasti ada catatan. Tapi kalau KJRI itu bisa kita laporin apa yang dilakukan majikan ini ke kita untuk KJRI blacklist artinya. Jadi kalau ada majikan nama ini tolong tidak di-approve. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada 2, tergantung dari mbaknya. Yang Indonesia itu mau nggak melaporkan Ke KJRI. ke KJRI Bahwa majikan ini nih dulunya begini gitu. ABCD semuanya tertulis, ada buktinya boleh. Nanti keputusannya KJRI. Kalau misalnya kayak majikannya kasih Mukul surat apa ABCD kan, menyiksa, nah kasih nggak apa-apa. Jadi biar dia punya catatan. Kalau ataupun di imigrasi dia di ACC, boleh di agent kan nggak ngerti. Masuk ke KJRI langsung alarm, titit. Nah, berarti ini ditolak, balikin ke agent kan balikin. Akhirnya majikan nggak jadi dapat CC. Itu kalau dari KJRI. Tapi kalau dari imigrasi itu beda. Nah, kalau dari imigrasi berapa kali dia melihatnya itu. Tapi kalau sampai melaporkan surat putus kontraknya itu ada rekotan ABCDEFG, terus ternyata dari, pokoknya kalau dia itu tidak sepihak, 1 orang ngasih berita jelek sama dia masih bisa diterima.
Berangkat Lek. Tapi kalau Selesai ya? kalau dia sudah 3 kali dan 4 kali, Sekarang dia di Mbak. sudah 3 kali, Teman mau kemana? Aku tak Kerja. dulu. 3 kali 4 Nanti kali aja tinggal bayar visa ada 230. laporan, Ke sampean. Enggak usah. Ada Nanti lah. tinggal bayar 230 visanya. ada laporan. Ya. Jadi Iya, makasih Bang. Udah enggak usah. Ini nanti aku bayar visa. Kapan-kapan aja kita ngopi bareng. Apa itu? udah berangkat kamu loh. Iki aku lagi konten seru jelasin kok. Kok malah kepotong ini. Buat Bayar kalian nanti nanti. wis, nanti aja Mbak. Itu Buat diurus kalian. wis Oke, gampang. masih banyak waktu. Kapan-kapan tak samperin di Saikung. Apa ini? Jadi ya kayak gitu ya Mbak, itu Nanti masih bayar visa 230. persoalan iya dan ditutup Buyan. Woi, diurus di luar sana loh. Ini pertanyaan penting. Jadi sampai tutup jebret. Oh nggak bisa itu atasnya. Nah, oke sudah. Jadi kayak gitu ya Mbak, bahwa ini banyak teman-teman yang artinya break dan intermittent saya nggak apa-apa. Saya akan mengulangi persoalan ini untuk bisa orang-orang bisa mengerti dan memahami bagaimana prosedur, bagaimana termini kontrak. Itu tasnya ada yang nyantol Mbak. Sebentar ini. Nah, oke, sampai tutup. Nah, jadi seperti itu. Jadi butuh dipertimbangkan. Apa? Tinggalan. Oke, bye. Makasih loh Mbak ya. Makasih Kak. Sampai sehat selalu. Ya, semua sehat. Jadi seperti itu ceritanya. Apapun yang disampaikan, apapun kalau teman-teman itu break, pertimbangkan lagi. Ya kan? Ajak berbicara seseorang yang bisa dipercaya. Jangan asal terus kadang-kadang gak ngerti ditakoi malah diweden-wedeni. Semedun lo bisa mu buat lo nang Indonesia bla 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 ya, tapi tidak memberikan solusi. Karena ya namanya gak betah biasa. Iya. Gak bisa. Tapi kan sekarang katanya itu mau ada peraturan kita nggak boleh notis. Gak boleh notis. Katanya hoax Iya, itu rumor, Mbak. Rumor. Selama informasi itu tidak turun resmi dari imigrasi, itu nggak perlu. Dan KJRI tidak memberikan press release atau tidak memberikan pengumumannya di fanpage-nya KJRI, kita slow. Ya namanya berita kan sing bikin geger, bikin khawatir itu kan kadang-kadang dibikin sama mereka biar view-nya banyak. Kalau kayak saya gini kan view dikit kan nggak ada masalah. Yang penting yang nonton itu ngerti, yang nonton itu paham, karena memang tujuannya di situ. Nggak nyerita gosip. Kayak gitu. Jadi informasi akan berseliweran, Mbak. Makanya sampean harus punya di mana aku mencari sumberku, di mana yang valid, yang benar-benar. Walaupun saya pun masih bisa salah, masih bisa keliru, persepsiku bisa nggak tepat. Tapi setidaknya lapisan kedua adalah kita pakai logika. Masuk akal. Konfirmasi sih. Ada yang bilang wis pokoknya aku nek sumpek mulai Mas Sandro, ada yang ngomongnya kayak gitu juga. Gak pengen pusing-pusing mikir. Karena ada yang malas mikir. Temen-temen itu malas mikir. Ya, karena wis pekerjaannya sudah sulit dan berat, jadi malas mikir. Ayo, aku seneng kalau ditanyain. Jadi enak gitu. Di rumah sendiri tuh mau ngasih komputer kan. Kalau ada orangnya temennya gini kan nanya, enak, los, enak ditanyain. Ada lagi itu ya. Jelasin nanti sama temennya. Kalau perlu share kontennya. Jadi dari konten dia nonton, dari sampai ngomong dia jelas, akhirnya dia nggak bingung, nggak bimbang, nggak takut. Ini satu lagi. Bisa kan masih senang, kan ditulis jelas-jelas. Terus minta surat baik dari majikan lama bisa nggak? Nah ngomong apa? Bisa nggak? Ngomong aja. nih sebenarnya kan bosnya dia tuh masih suka, cuman mbaknya yang udah nggak nyaman kerja di situ. Terus, Nah kan dia nge-break otomatis kan siapa tahu majikan sakit hati nanti nulis hal-hal yang nggak baik. hal-hal yang kurang baik ke imigrasi. Lah misalkan dia dulu pernah kerja di majikan yang mau dia pindahin sekarang, kalau minta dari dia bisa nggak? Surat baik. Surat bisa kelakuan baik. Ya bisa dong. Jadi gini loh Mbak, imigrasi selalu punya rekod terhadap sampean. Oh gitu. Nah misalnya ini contoh kan, sampean sama yang ini sampean takutlah. Ini yang paling
dikhawatirkan sama teman-teman di blacklist sama majikannya. Iya. Kita takutnya gitu. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau merasa tidak nyaman dan tidak cocok, ya sekali lagi itu hanya perasaan kita saja yang disebut sebagai insecure. Jadi kita takut dengan dirinya sendiri atau overthinking. Jadi pikirannya terlalu berlebihan. Hongkong menilai tidak seperti itu. Jadi dia tetap akan mengkalkulasi dua sisi, gitu loh. Jadi kalau ataupun majikannya nulis surat dan jelek, yang terpenting adalah surat release letter. Nah ini yang penting. Anak-anak kan kadang-kadang ya metu enggak. Release letter itu kan ada reasonnya. Surat terminate kontrak juga itu ada reasonnya. Baca itu reasonnya, alasannya maksudnya. Reason itu alasan. Kita baca alasannya. Kalau alasannya dia nggak bagus, ya kita siap-siap bikin lampiran di belakangnya juga nulis sesuatu. Alasan. Enggak di kita kan release letter atau terminate kontrak itu sebenarnya kan sampean juga harus pegang. Majikan pegang, ya kan? Imigrasi pegang, harusnya 3. Tapi kadang-kadang teman-teman kan ya sudah selesai kelar, ya kan? Padahal pada saat sudah ditandatangani surat yang sudah ditulis sama majikan, difoto, kan kayak gitu. Cara motonya gimana? Kita kan kalau ada bos kita nggak boleh pegang handphone. Kan tanda tangan di agent. Oh iya. Ayo mulai ayo mikir gitu. Belajar kita mikir ya. Jadi iki aku seneng. Jadi ketika ngajak teman-teman untuk mikir dan gak maksa gitu. Nah, aku kan mikir lah kan enek sing kalimatnya mikir ta. Oh, golek info ta kan kayak gitu. Nah, aku kan enggak. Kalau ini kan bertanya langsung ke saya kan. Jadi kita harus berpikir. Jadi itulah yang sering terabaikan buat dari teman-teman. Makanya ketakipan dengan sendirinya. Jadi ketika visanya suatu saat nggak turun, dihubungkan persoalan itu, bener nggak? Harusnya kan nggak begitu. Dihubung-hubungkan. Oh, kue ngene. Dan yang ngejudge, yang menghakimi itu biasanya kan bukan dirinya sendiri. Teman-teman. Nah, Mungkin majikan kamu nulisnya kayak gini. Mungkin padahal kan majikan nggak kamu begitu nulisnya kayak kenyataan dan gini. faktanya. Percaya diri aja bahwa memutuskan kontrak, sekali lagi memutuskan kontrak, melanjutkan kontrak, ini hak kedua belah pihak. Itu yang harus kita tahu. Terus jangan khawatir kalau ternyata break dan internet, kalau ataupun kita diberi catatan buruk, jelek, selama kita balik ke Indonesia, kita bikin laporan lagi boleh, bikin cari majikan untuk berproses lagi boleh. Cuman yang harus dipikirkan kan waktu yang sudah dilewatkan, itu juga harus diperhitungkan. Artinya kalau memang keluar itu sudah tidak ada penyesalan. Yang saya khawatirkan adalah ketika keluar menyesal, keluarnya kandang singa, masuknya kandang macan. Lebih parah. Iya kan? Nah, kalau kayak gitu terus Nah, dia terus- uripe piye kan? Nah terus kan yang saya takutkan juga majikannya kan berubah, soalnya kan udah lama udah nggak di situ, misalnya udah ada 4 tahunan lah, udah ke tempat majikan lain. Kan siapa tahu walaupun dulunya baik, setelah 4 tahun kita pergi, kita datang lagi ada perubahan, kan kita nggak tahu. Nah, itu resiko. Kalau itu aku nggak bisa ngomong, ya kan? Karena ngomongin perubahan orang, bener nggak? Yang aku omongin kepada seseorang yang bertanya ke saya, nah Anda siap nggak gitu? Ketika majikan lama sampean itu sampean datengin lagi, dia berubah perangainya, ya kan? Iya. Siap nggak? Karena memang pilihan. Mm. Ya itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima. Karena kita mau pergi, makanya kita sebenarnya harus siap di semua mode. Artinya model jahat, model hancur, model remuk, dan model baik. Kita semuanya harus siap kalau kaki kita sudah kita injakkan ke Hongkong. Ya kan, karena kita tinggal sama mereka, kita bertempat tinggal, ngobrol sama mereka, hidup sama mereka, bergumul dengan mereka. Makanya kenapa anak-anak yang tidak kuat mentalnya keluar, memilih untuk overstay. Dan overstay bukan juga enak, tantangannya jauh lebih berat. Makanya anak-anak overstay itu kadang-kadang, ya sekali lagi saya nggak mau diskredit ya, selalu ada perdebatan. Oh, dia juga kalau bisa nggak overstay, tapi karena dia ngerasa wis malas mikir, malas ditekan. Iya. Terutama itu malas ditekan. Nah,
Nah, kalau malas ditekan, mantuk di rumah aja. Bayaranmu itu seket kayak gitu. Nah, mereka kan nggak males ditekan, tapi ingin mendapatkan nilai yang gede. Akhirnya dia memutuskan untuk cabut. Itu pilihan. Saya nggak bilang itu jelek atau bagus. Berarti orang-orang yang tidak secara mental. Terus kadang-kadang ngitung untung rugi. Di dalam aku 4.000, di luar 12.000. Iya benar. Nah, jadi menghitung di situ juga. Karena menurut saya Hongkong itu bagus. Energi dan tenaganya itu dihargai. Iya kalau di dalam ibaratnya 4 sekian, kalau di luar bisa 12 12. sampai 15. Ya buat makan, buat ngekos ya masih ada sisa 12.000 Tapi sama resiko. 10.000. Iya. Cuman kadang Resiko itu kan pilihan masing-masing. Ya kan? Jadi nggak ada persoalan. Ya itu kembali lagi kalau membahas tentang mental. Jadi di sini itu memang sebelum berangkat memang harus sebenarnya mental yang diperkuat. Mentalnya beda-beda kan. Enak sing koyo tahu, enak sing kayak batu keras, majikan bleset ae ya gak trimo, ya akhirnya pindah-pindah akhirnya kalau majikan sing gelem. akhirnya kita yang baik-baik jadi kena Nah, job hopping. jadi sebenarnya menurut saya itu digembor-gemborkan aja. Oh, Jadi karena mereka tidak bisa mengintervensi imigrasi, sehingga membicarakan tentang job job hopping. hopping. Menurut saya sih Hongkong relatif peraturan dia istimewa. Kalau nggak mau ikut peraturan ya nggak usah ikut peraturan. Ya itu tadi, memilih untuk hidup bebas di luar, tapi resikonya ya ditanggung sendiri. Toh pun yang overstay juga kalau pulang juga tetap boleh kok pulang dan nggak dipenjara. Nggak di penjara. Nah, selama dia tidak tertangkap. Oh. Selama tidak tertangkap. Selama tidak tertangkap dan tidak diketahui dia melakukan kriminal. Berarti kalau ada paspor, ada apa itu mau pulang gitu Nggak enggak? bisa. Harus lapor dulu ke Kowloon. Saya kemarin kan nganterin. Oh, kalau misalnya OS nih, Iya. tapi dia misalnya udah kepingin kumpul keluarga, terus pulang. Memutuskan untuk Iya, pulang. memutuskan Itu bisa. untuk pulang. Lapor, Lapor. bikin catatan. Tapi udah nggak bisa kesini lagi. Kalau overstay masih ada kemungkinan. Asal orang ketangkap ya, nggak ketangkap. Asal tidak Nggak tertangkap. Oh. Tapi kalau overstay-nya bertahun-tahun, Ada, saya pernah. makanya kalau udah overstay bertahun-tahun nggak ketangkep, tapi dia mau pulang, nah Bisa. terus kesini lagi bekerja sebagai mbak lagi bisa? Ini belum ada yang nyoba. Oh. Tapi menurut logika saya bisa. Karena aku nggak ketangkap. Menurut logika saya masih bisa. Karena Oh, kalau gitu. overstay rekodnya selama dia nggak ketangkap ya, terus dia pamit pulang Mm-mm. karena itu kesalahan misalnya overstay 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kembali lagi visa imigrasi yang menentukan. Tetap imigrasi ya. Saya nggak bilang apa Bisa aku, atau nggak bilang enggaknya. bisa, tapi logika saya aja. Mhm. Tapi semuanya kembali ke Imigrasi. imigrasi. Karena menurut saya visa di seluruh dunia itu aturannya cuma ada 2. Hanya Tuhan dan imigrasi Imigrasi. lain. Iya iya iya. Iya kan? Jadi Iya. kayak gitu. Nah, Faktor ya. X lah. Kenapa? Ada faktor X di situ. Nah, tetapi saya meyakini di mana bahwa saya juga pernah jadi turis Mhm. hampir 23 bulan di Hong Kong. Dan saya overstay cuma 1 hari. Pernah waktu ke Shenzhen. Ya ampun, ini saya bayar selesai karena 1 hari. Tapi kalau yang bertahun-tahun saya nggak ngerti. Artinya kalau menurut saya, kalau memang mbak-mbaknya semuanya itu memutuskan untuk overstay, ini aku bilang ya sama netizen bukan sama sampean, para penontonku saya, semuanya kalau seandainya kalian memutuskan untuk overstay, bahasa kalian yang bisa Kantonis, bahasa kalian yang bisa bahasa Inggris, gunakan ke negara yang lebih lagi, misalnya Kanada, Oh. Amerika. Di Kanada kan banyak juga orang Hongkong. Kalau kita pintar Kantonis, di Vancouver itu banyak orang Hongkong. Tapi kan sekarang memang ada PT yang bisa mengurus kita ke sana kalau misalnya jadi mbak-mbak gitu, Nggak bukan usah jadi mbak-mbak, Turis. berangkat aja jadi turis. oh, jadi turis. Bahkan sudah biasa OS. Oh ya 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 ya. Artinya gini loh, OS yang berkelas. Iya. Oh. Yang Udah OS di Hong Kong, bahasanya oke, Kantonis oke, Inggris oke kan. Kalau Dia Mandarin, kalau mau- Mandarin. Mandarin agak mau sowai kan.
Mandarin, bahasa. ya sudah. Kalau mau Mm-mm. ke taraf yang lebih tinggi lagi, misalnya OS-nya di Amerika, Oh iya ya. berkumpullah dengan orang-orang yang bisa bahasa Bisa. Mandarin, Hmm. kan naik kelas, Iya. benar nggak? Iya. Jadi overstay yang berkelas, jangan overstay. Tapi kita kesananya itu turis, visa turis sendiri, atau kadang kan ada calon nih, saya nih bisa ngurusin kamu walaupun nanti ilegal, tapi kamu dari sini nih begini, nanti kamu ada orang di sana, apa kita sendiri ngurus sendiri? Saya nggak percaya kalau saya ke Hong Kong aja saya sendiri, Oh, jadi lebih baik ngurus berangkat sendiri. Iya, jadi nggak Dijalani menghabiskan uang juga. Oh gitu ya. Kalau ataupun habis di tangan kita sendiri, Iya, iya, kita nggak. nggak diserahin ke orang. Iya, Nah. kita merasa oh ini kan udah saya resiko lah kalau misalnya Iya. habis. Kalau ke orang lain lah gara-gara dia ini saya jadi habis segini udah nggak bisa kerja lagi gitu. Kalau kita ada niat sendiri kan Ya otomatis udah habiskan sendiri iya, duitnya. otomatis kita Gimana udah caranya? ya bener kan saya makanya udah kitanya yang ngabisin sendiri beda lah sama kekasih ke orang. Kayak gitu. Jadi buat penonton saya semuanya, kalau kalian mau tulis, kalian mau OS, kalian mau ngeblong, kalian mau apapun, kantongin sendiri duitnya. Iya, daripada ngasih ke orang misalnya 50 juta. Nanti ngomong di sekian sini juta. play victim, aku Iya. ditipu, tai kucing. Tapi sebenarnya kebanyakan nih ya mereka tuh udah tahu kalau mau kesininya tuh nanti akhirnya ilegal. Sebenarnya udah tahu kebanyakan. Iya. Itu yang dinamakan sindikat. Nah iya, tapi kan nanti di Jadi, sini Kayak ngomongnya- multi level kan, sampean ngerti multi level. Oh iya. Jadi dia dikasih tahu, disuruh minta duit, dia kasih ya. Terus dia berangkat, dia sampai sini dia dikasih tahu, dia nipu lagi. Nipu lagi. Dan itu terus, dan itu dibiarkan. Makanya adanya konten kreator itu menjelaskan fenomena itu. Kalau tohpun kalian mau berangkat sendiri, duit kalian pegang sendiri, kalian habiskan sendiri, nanti nasib kalian baik, buruk, atau tidak, itu tergantung kalian. Jangan nanya pekerjaan sama saya. Kayak gitu maksudnya ya kan? Tapi ya Nggak kita tahu juga saya. harus punya orang sana dulu kan, misalnya ada kerjaan enggaknya kan kita udah tahu kalau di sana Ya anggap aja gini loh. apa aja jalan-jalan gitu ya. Enggak, anggap aja mengadu nasib. Mengadu nasib dengan cara yang berbeda. Kalau sampean kan mengadu nasib dengan cara yang benar. Heeh, iya, Ya, iya. itu mengadu nasib dengan cara yang setengah abu-abu antara benar dan tidak. Ya benar nggak? Iya, iya. Jadi di dunia, Benar-benar mengadu nasib. nah kan benar-benar mengadu nasib. Saya juga begitu loh. Soalnya saya 23 bulan hampir sampean satu kontrak. Iya. Ya kan? Saya bisa, dan saya nggak overstay cuma 1 hari. Ya kan? Berarti ada keperbedaan Iya. rumus atau keperbedaan keberuntungan. Adu Asik. nasibnya tadi kan. Ya karena saya ada kekuatan spiritualnya, Mbak. Sampean tahu nggak kekuatan spiritualnya apa? Puasa Senin Kemis. Amin. Alhamdulillah. Iya, jadi- Mendekatkan diri. Ya, loh, sebenarnya amalan Gusti Allah itu ada di dalam surat itu juga. Amalan yang disukai itu adalah kecil atau sedikit, tapi kita lakukan sering. Itu yang lebih disukai dibandingkan banyak, tapi jarang-jarang. Iya. Sedekah 1 miliar gitu kan. Lebih baik kan sedekah 2000 tapi tiap hari. Tiap hari. Ya kan, itu yang artinya kesederhanaan, kesahajaan yang sesuai dengan kapasitas. Nah kalau dia bisa 3 bulan sekali 1 miliar kan dia keren. Alhamdulillah. Ya, intinya kan di situ. Nah, jelas ya, berarti untuk peraturan break, interminute, untuk bisa ketika teman sampean bertanya sama sampean pun sampean bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan suruh nonton konten saya aja. Iya, iya. Nanti saya kasih tahu. Ah. Suruh nonton konten Jadi- Mas Andro. Saya kepingin gimana bahwa teman-teman semuanya itu tidak ketakutan itu boleh, tapi kapasitasnya cuman jangan lebih dari 20%, 10% sebagai bentuk kewaspadaan. Ya, kalau urusan imigrasi, visa semuanya takut. Giliran urusan investasi yang Betul. duitnya 15.000, 20.000, Yang nggak dibohongin, dipikir, nggak takut, ya kan? Kan logika yang kebalik tuh. yang dibohongin cowok-cowok. Itu fenomena di mana memang
setiap panitia kesepian Iya. ketika ada Yang nggak satpam nyalahin. yang 24 jam, nah di situ dampaknya. Itu hal yang wajar. Lagian semua orang juga kan pasti ada naik turunnya. Siap. Oke, itu tadi pertanyaannya Mbak E. Kalau nanti kita sambung lagi di konten berikutnya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak E. Apapun silahkan ditanyakan. Kita akan tetap lanjutin ngobrol ya teman-teman. Depan videonya kita matikan di sini. Sampai matiin dulu yang merah.